Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada dasarnya kata kasih karunia sama artinya dengan anugerah atau grace. Pada intinya berbicara mengenai kasih karunia, orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita memperhatikan teladan jemaat Makedonia, saudara-saudara, seharusnya lah hal itu memotivasi kita untuk rela memberi dengan murah hati. Apalagi kita telah menikmati berbagai berkat dari Allah. Kita juga seharusnya termotivasi karena melihat teladan Kristus Yesus. Kita harus dapat melihat kesempatan untuk menolong saudara kita sebagai sebuah anugerah dari Allah. Respon kita terhadap kesempatan ini akan merupakan ujian bagi ketulusan kasih kita kepada Kristus Yesus. Mengapa? Karena kalau kita melihat kehidupan ini, saudara-saudara, kita begitu hebat untuk selalu menjaga diri kita. Pernahkah kita membiarkan diri untuk terjun ke sebuah kolam yang penuh dengan ikan piranha, saudara-saudara? Ini sesuatu yang begitu konyol. Kita tidak akan pernah melakukannya. Karena memang manusia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Tetapi Yesus melakukannya, saudara-saudara. Sebagai anak Allah yang Maha Tahu, Yesus pasti mengetahui apa yang akan Dia alami ketika turun ke dunia ini. Dia ketika menjadi manusia, Yesus menukarkan kenyamanan surga dengan kandang domba yang kotor dan bau. Yang meninggalkan posisinya yang paling tinggi, saudara-saudara, sebagai Allah dan hidup sebagai anak seorang tukang kayu. Dia rela menukarkan persekutuannya dengan Allah Bapa untuk berdiri di hadapan para pembunuh berdarah dingin yang selalu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan mengalami semua itu, saudara-saudara. Tetapi Ia tetap datang ke dunia ini karena Ia begitu mengasihi kita. Semua karena kita sangat membutuhkan pengampunan akan dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti sapaan hari ini berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Melalui sapaan ini mari kita sadari bahwa iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi, tetapi juga tampak dalam kepedulian kita kepada orang lain. Kepedulian yang terwujud melalui pertolongan. Memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun kita memberi agar terjadi kedamaian. Teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk menolong orang lain, karena memang jemaat Makedonia bukanlah orang yang berada. Memberi juga bukan karena semata-mata kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita
sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini agar terjadi kedamaian. Kedamaian berarti seirama dalam perbedaan. Karena itu, mari kita saudara-saudara merenungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari kehendak Tuhan, kemana atau kepada siapa kita dapat menyalurkan sebagai berkat yang telah kita terima. Responi kasih karunia dari Tuhan dengan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tanggung jawab untuk selalu mengorbankan buah-buah pertobatan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan selalu ingin memperagakan sifat pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan mengenal kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, menjadikan kami kaya, di mana Tuhan Yesus mau menjadi miskin, walaupun Dia sebenarnya kaya. Itu semuanya dikarenakan keselamatan kami. Bapa di surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap pendengar dimanapun mereka berada. Izinkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini mereka menjadi cikal bakal penggawa-penggawa Tuhan yang akan hanya selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika mereka sakit, mari Tuhan sembuhkan. Ketika mereka lemah, mari Tuhan kuatkan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mari Tuhan berikan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Izinkan Tuhan ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Begitu juga Tuhan saudara hamba-Mu ini, yaitu Itoko, Mama Ella, yang lagi dalam keadaan sakit. Tidak bosan-bosannya hamba-Mu agar Tuhan kiranya memberikan kuasa kesembuhan di dalam hidupnya. Itu juga Itoko Tuhan, Mama Rohman, Mama El, Mama Karna. Biarlah kesembuhan menguasai kehidupan mereka. Saudaraku laki-laki yang besar maupun yang kecil, mari Engkau balik bungkus dengan kasih karunia, dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami selalu beroleh berkat dari Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk salah seorang anak yang bernama Julieta Bungsi Tangga. Ia sekarang Tuhan dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau jamah tubuhnya sehingga Tuhan ada kesembuhan terjadi, karena memang Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Tuhan Yesus, begitu juga keluarga dari hamba-Mu ini, istri dan anak-anak hamba-Mu yang ada tinggal di Batam. Biarlah berkat-Mu selalu menyertai mereka. Dalam nama Kristus Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.